Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cucu GV. Rekan-rekan, kali ini kita akan membahas tentang tema bagaimana cara untuk melaporkan anggota TNI yang bandel atau melakukan pelanggaran hukum dengan catatan identitas saudara terjaga. Langsung saja rekan-rekan, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng rekan-rekan sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan hal yang baru yang akan kami bagikan. Rekan-rekan, kali ini rekan-rekan kita akan membahas dengan tema yang agak sedikit dinanti-nanti oleh beberapa orang. Karena kenapa? Kita pasti tahu rekan-rekan banyak hal pelanggaran dan hal-hal yang melanggar undang-undang rekan-rekan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk melaporkannya. Itu sangat susah rekan-rekan. Atau mungkin rekan-rekan ada perbuatan yang menurut rekan-rekan semuanya atau hak Anda yang dilanggar oleh anggota TNI tentunya rekan-rekan, tetapi karena ketakutan atau karena ketidaktahuan prosedur dan mekanismenya untuk melakukan pelaporan terhadap anggota TNI rekan-rekan, sehingga rekan-rekan tidak melakukan, malah memilih diam. Tapi kali ini rekan-rekan kita akan membagikan tentang bagaimana cara rekan-rekan untuk melaporkan anggota TNI supaya identitas kita itu terjaga dan kita bisa meminta perlindungan hukum untuk di kemudian hari. Tentu kita sebagai manusia kita merasa takut apabila berhadapan dengan TNI rekan-rekan. Karena sebenarnya karena kita tidak tahu rekan-rekan bagaimana dan apa prosedur hukum yang sudah diatur dan diperbolehkan terhadap anggota TNI itu sendiri. Jadi rekan-rekan, anggota TNI mereka adalah perlindungan dari negara itu sendiri. Tapi rekan-rekan, tentu rekan-rekan harus tahu bahwa anggota TNI itu juga tidak diperbolehkan melanggar hal-hal kode etik atau melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan perlu harus tahu bahwa ada batas-batas dan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang. Apabila anggota TNI itu melanggar rekan-rekan, maka itu lebih berat hukumannya. Bayangkan saja rekan-rekan, kalau contohnya sebelumnya kami telah membuat bagaimana melaporkan polisi rekan-rekan yang bandel atau berbuat semena-mena atau melanggar aturan rekan-rekan, itu masih diadili dalam pengadilan umum tentunya rekan-rekan. Tapi apabila militer melakukan atau apabila TNI tentunya rekan-rekan melakukan pelanggaran hukum, anggota militer itu rekan-rekan tidak diadili di pengadilan umum, tetapi mereka itu diadili di pengadilan militer rekan-rekan. Karena kenapa? Militer itu dianggap adalah sesuatu alat bangsa yang harusnya mengedepankan yang namanya attitude sebagai seorang negarawan atau seseorang yang menjadi tembok penahan dalam suatu negara. Maka dari situ rekan-rekan, apabila anggota TNI melakukan sesuatu pelanggaran hukum, maka besar kemungkinan rekan-rekan hukumannya lebih berat dari masyarakat biasa atau bahkan dari polisi itu sendiri rekan-rekan. Itu berbeda hukumannya. Karena kenapa? Pengadilannya pun rekan-rekan akan berbeda dibanding dengan masyarakat biasa. Itu sesuatu hal yang luar biasa rekan-rekan, dan perlu kita anjurkan jempol rekan-rekan atas semuanya itu. Dan kita juga semua masyarakat pasti mencintai yang namanya TNI, karena bagaimanapun rekan-rekan kita menjadi masyarakat dan kita menjadi rakyat aman karena ada TNI. Tentu kita harus berkata bahwa kita selalu bersama TNI. Jadi dari situ rekan-rekan, bukan berarti kalau TNI sudah kita banggakan dan kita juga membiarkan mereka berbuat semena-mena atau melanggar hukum. Ada hal-hal ya rekan-rekan dalam melaporkan anggota TNI itu. Jadi anggota TNI itu rekan-rekan tidak diperkenankan melanggar hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya tidak diperkenankan melanggar kode etik dari militer itu sendiri. Selanjutnya ada diatur dalam undang-undang kode etik militer rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mau tahu lebih jauh tentang aturan-aturan hukum yang sebenarnya tidak diperbolehkan dan apabila dilanggar atau apabila itu diabaikan oleh seorang anggota militer, maka bisa dilaporkan. Langsung rekan-rekan, dalam melaporkan anggota militer itu rekan-rekan sebenarnya sangat simpel rekan-rekan. Dan bahkan yang pernah saya tahu rekan-rekan, tidak ada sesuatu hal yang ditakutkan dalam melaporkan anggota militer itu tentunya dalam hal TNI. Jadi rekan-rekan, apabila sesuatu hal bagi rekan-rekan ada anggota TNI yang melanggar hak Anda, contohnya memukul atau berbagai hal rekan-rekan, atau melakukan tindakan hukum yang sebenarnya tidak diperbolehkan undang-undang, apalagi seorang anggota TNI yang melakukan itu rekan-rekan, maka rekan-rekan boleh melakukan pelaporan dengan
mekanisme rekan-rekan Anda datang ke kantor polisi militer rekan-rekan. Asal Anda tahu rekan-rekan bahwa setiap hari anggota polisi militer menunggu laporan dari masyarakat. Karena tugas pokok anggota polisi militer rekan-rekan adalah menunggu dan mengawasi pergerakan atau attitude atau etika atau kelakuan-kelakuan dari TNI itu sendiri. Jadi rekan-rekan, jika Anda datang ke kantor polisi militer tentunya rekan-rekan sama halnya di saat kita datang ke kantor polisi tentunya rekan-rekan. Kita disambut dan kita dilayani. Tetapi dalam hal ini rekan-rekan, dalam hal datang ke kantor polisi militer tentunya bukan persoalan yang lain atau seperti halnya di kantor polisi tentunya rekan-rekan. Tetapi dalam polisi militer ini rekan-rekan dikhususkan untuk melaporkan anggota TNI yang melanggar aturan hukum, baik itu kode etik, baik itu pelanggaran hak masyarakat dan ganggu atau pelanggaran hukum yang menyebabkan orang lain terganggu, itu rekan-rekan bisa dilaporkan di situ. Jadi dalam melaporkan anggota TNI rekan-rekan, kalian tinggal datang ke kantor polisi militer dan memberikan data atau sesuatu hal bukti yang menurut rekan-rekan itu bisa dijadikan bukti rekan-rekan. Contohnya kalau dia memukul Anda rekan-rekan, bisa Anda visum terlebih dahulu, atau tidak salah juga rekan-rekan jika Anda datang ke kantor militer terlebih dahulu dan anggota militer itu nanti atau anggota polisi militer nantinya rekan-rekan yang menyarankan Anda untuk melakukan visum tentunya rekan-rekan. Dan apabila rekan-rekan merasa takut atau di kemudian hari tentunya rekan-rekan Anda merasa ketakutan kalau sesuatu hal atau dari anggota TNI itu mengancam Anda atau balas dendam tentunya rekan-rekan, Anda bisa meminta pertanggungjawaban rekan-rekan, atau Anda bisa meminta perlindungan hukum atau perlindungan dari polisi militer itu sendiri. Jadi rekan-rekan, saya harap dengan adanya ini jangan takut lagi rekan-rekan dalam melaporkan anggota militer itu rekan-rekan, tidak repot rekan-rekan. Karena kenapa? Tugas dari anggota polisi militer juga menanti itu rekan-rekan. Bahkan kalau data yang kita lihat rekan-rekan, setiap harinya anggota polisi militer itu rekan-rekan menunggu-nunggu laporan bagi masyarakat apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI itu sendiri. Tetapi sayangnya rekan-rekan, saya belum tahu apakah di sini ada banyak hal atau ada ketakutan kepada masyarakat untuk melaporkan anggota TNI itu sendiri, atau justru rekan-rekan masih ketakutan apabila Anda melaporkan dan sebaliknya nanti Anda diancam atau sebagainya rekan-rekan sehingga ada ketakutan. Mungkin itu salah satunya rekan-rekan. Tetapi di sini saya mau katakan rekan-rekan, melaporkan anggota TNI yang bandel itu rekan-rekan itu sangat gampang dan ada sangat perlindungannya. Apabila juga dia melakukan pengancaman rekan-rekan, itu tidak tanggung-tanggung hukumannya rekan-rekan. Maka dari situ dengan video ini rekan-rekan, saya harap rekan-rekan lebih lagi rekan-rekan untuk bisa melaporkan dan mengawasi anggota militer itu sendiri. Karena bagaimanapun rekan-rekan, kita sangat menyayangi anggota TNI rekan-rekan, tetapi kita juga rekan-rekan memberi masukan kepada anggota-anggota militer apabila ada sesuatu hal atau kekurangan-kekurangan atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Dalam melaporkan anggota TNI itu rekan-rekan bukan berarti harus memukul atau memecat mereka, tidak rekan-rekan. Tetapi untuk melaporkan itu rekan-rekan adalah salah satu cara kita untuk memberikan masukan-masukan atau memberikan hal-hal positif untuk kemajuan TNI kita tentunya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan jangan juga berpikir dalam melaporkan anggota TNI itu adalah melakukan atau memecat anggota TNI itu tidak benar juga rekan-rekan. Tetapi apabila mungkin pelanggaran yang lebih berat tentunya rekan-rekan, maka rekan-rekan bisa melaporkan, bahkan bisa dipecat kalau memang sudah tidak bisa ditolerir lagi rekan-rekan, sesuai dengan bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan fakta yang sudah Anda punya tentunya rekan-rekan. Nah, itu rekan-rekan yang bisa kami bagikan tentang bagaimana cara melaporkan anggota TNI. Dan itu sangat simpel rekan-rekan, Anda jangan nggak usah takut. Bahkan apabila rekan-rekan mau meminta supaya data Anda disembunyikan rekan-rekan, tetapi Anda wajib meninggalkan bukti-bukti ya rekan-rekan, maka itu bisa dilakukan atau bisa dibantu oleh anggota polisi militer itu sendiri. Sekian dan terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.